Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu tentang Ketahanan nasional. Berikut materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arah tentang kebijakan, sarana dan prasarana pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional Indonesia. Strategi nasional Indonesia diwujudkan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional menurut Henny Herdiwianto dan Jumanta Hamdayam 2010. Kemudian slide yang kedua, unsur-unsur ketahanan yang kompleks menurut Sunarso dan Gus Edi Suwarto. Yang pertama itu ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan karena beban yang dipikulnya. Kemudian yang kedua, keuletan. Ialah usaha secara giat dengan kemampuan yang sangat jelas dalam menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, identitas. Identitas atau ciri khas suatu bangsa dan negara dilihat secara keseluruhan atau holistik. Kemudian yang keempat, integritas. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensi maupun fungsional. Kemudian yang terakhir, ancaman. Ancaman adalah hal usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Hakikat dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. A. Hakikat ketahanan nasional Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. B. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sifat ketahanan nasional Indonesia ada 4. Yang pertama, adanya mandiri, yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada integritas dan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada dinamis, yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, adanya wibawa, yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu dinamika ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah tentang bagaimana kita mampu menangkal berbagai bentuk ancaman hingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau NKRI. Dinamika ketahanan nasional Indonesia. Konsep pengertian ketahanan nasional Indonesia sempat mengalami perubahan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia mampu membuktikan bahwa konsep pengertian ketahanan nasional kita mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan NKRI. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan pengertian konsep ketahanan nasional. Yang pertama yaitu gagasan TANNAS oleh Sesquad pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu, ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsep yang lengkap. Pada waktu itu, istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan, teritorial atau masih masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Yang kedua, upaya penggagasan konsep ketahanan nasional 1962 oleh Lemhanas. Sekitar awal tahun 1962, ada usaha-usaha untuk mengembangkan pola gagasan ketahanan nasional tersebut, terutama oleh Panitia Pendirian Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Kemudian pada tahun 1965, Lemhanas diresmikan, maka lembaga ini selalu berusaha mempopulerkan dan menyempurnakan konsep ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu gagasan TANNAS oleh Lemhanas pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Lemhanas untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep pertahanan nasional pada publik. Pada waktu itu, Lemhanas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu revisi gagasan TANNAS oleh Lemhanas pada tahun 1969. Pengertian tersebut direvisi oleh Lemhanas pada tahun 1969 menjadi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun yang tidak langsung. 5. Gagasan TANNAS oleh Lemhanas pada tahun 1972. Kata segala pada konsepnya sebelumnya ditelaah kembali dan menunjukkan kesadaran akan spektrum ancaman yang lebih dari sekedar ancaman komunis dan atau pemberontakan. Kesadaran akan spektrum ini diperluas tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang disingkat dengan ATHG. Konsep ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Yang keenam yaitu gagasan TANNAS berdasarkan SK Menhamkam Pangap nomor SKEP 1382/11 pada tahun 1974. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.